Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Pagi yang cerah, lewat napas hidup yang kau berikan, lewat pemeliharaan yang kau berikan. Sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami mengutamakan Engkau di atas segala-galanya, mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu, sekalipun renungan singkat, tapi jadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Besok kita akan masuk dan suratan Paulus kepada jemaat Tesalonika. Tetapi hari ini kita akan membaca Kolose pasal 4. Kolose pasal 4 ayat 12 sampai ayat 18. Kolose pasal 4 ayat 12 sampai ayat 18. Salam dari Epafras kepada kamu, dia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Saya salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dari Demas. Sampaikanlah salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila surat ini telah disampaikan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan dibacakan juga kepadamu, dan sampaikanlah kepada Arkhipus. Perhatikanlah semua pelayanan yang kuterima dalam Tuhan, kujalankan sepenuhnya. Salam daripadaku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu. Puji Tuhan, firman Tuhan kembali direnungkan oleh kita pada pagi hari ini. Kita perhatikan pada ayat yang ke-12. Salam dari Epafras pada kamu, Epafras, seorang dari antaramu, hamba Kristus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu diteguh sebagai orang yang dewasa, yang bakal penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Kita perhatikan bagaimana Epafras, seorang hamba Kristus yang selalu bergumul dalam doa, bukan untuk orang lain, untuk dirinya, tetapi buat orang lain. Saat itu juga pada Paulus, kenapa di dalam doa dia merindukan jemaat Kolose tetap berdiri teguh dan berkeyakinan penuh dewasa di dalam Tuhan, dan apa yang dilakukan sesuai dengan kehendak Allah. Ya, bukan saja Paulus, tapi Epafras juga sebagai hamba Allah, dia juga berdoa di dalam dan bergumul untuk jemaat Paulus. Demikian juga saudara sebagai anak-anak Tuhan. Dan bukan berdoa buat pribadi, tapi berdoa buat orang lain, berdoa buat bangsa negara, berdoa buat umat Kristiani, berdoa buat anak-anak, berdoa buat saudara-saudara yang lain, supaya mereka tetap iman yang kuat, supaya dia teguh iman yang kuat dalam menghadapi tantangan hidup hari lepas hari, supaya imannya teguh, mampu menghadapi tantangan demi tantangan. Epafras itu seorang pribadi yang luar biasa. Dia bukan berdoa untuk pribadinya, tapi untuk orang lain. Biarlah kita mau sebagai anak-anak Tuhan yang berdoa buat orang lain, istimewa buat bangsa negara, berdoa buat yang lain, saudara kita yang belum mengenal Tuhan, apalagi yang baru mengenal Tuhan. Kita doa, kita bergumul. Makanya penting kita mengadakan doa pagi, doa malam untuk orang lain. Yang kita berdoa hanya untuk
pribadi sendiri, tapi untuk orang lain. Untuk pelebaran ladang Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk Tuhan, supaya mereka tetap teguh, mengiring Tuhan, ikut Tuhan sampai napas yang terakhir, tetap punya iman kepada Yesus Kristus. Amin. Tetap beriman kepada Yesus Kristus sampai napas yang terakhir, sekalipun hidup susah, sekalipun menghadapi masalah, sekalipun ada problem apapun, tetap setia ikut Tuhan. Nah, doa-doa saudara ambil bagian untuk mendoakan mereka semua. Sebagaimana Efrafas, dia berdoa untuk jemaat Kolose, saudara juga berdoa buat orang lain. Ya, supaya kita mau, kita banyak berdoa orang lain, Tuhan juga tahu kebutuhan saudara. Amin. Dia Maha Allah yang tahu. Kita perhatikan orang lain, Tuhan juga perhatikan segala kebutuhan saudara. Saudara percaya? Dia sudah siapkan berkat buat saudara pada pagi hari ini. Amin. Terima kasih Bapak, Engkau mengajar kami untuk banyak berdoa untuk orang lain, bergumul dalam doa untuk orang lain. Biarlah doa-doa yang kami naikkan pada pagi hari di waktu doa syafaat tidak sia-sia. Dan kami percaya Engkau tahu kebutuhan kami, Engkau tahu pergumulan kami, dan Engkau tahu kebutuhan usaha kami, toko kami, pabrik kami, anak-anak kami, keluarga kami. Kami percaya Engkau sudah siapkan berkat dalam hidup kami. Kembalikan besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para Rawan, para TNI, para Polri. Berikan hikmat yang dari surga, bahkan lebih pada mereka takut kepada Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.